Aduh, kamu pulang. Ma, ampun, ma sakit, ma. Ma sakit, ma. Udah, ma. Ma sakit, ma. Udah, ma. Kamu berani. Aduh, ma sakit, ma. Aduh, ma sakit, ma. Udah, ma. Ampun, ma. Udah, ma sakit, ma. Kang, Akang teh keterlaluan. Ingat, Ica teh masih ponakan Neng. Masih aja digenitin. Astagfirullah, Neng. Akang mah gak kayak begitu, atuh. Nggak kayak gitu apaan? Dari dulu Neng suruh potong jenggot nggak pernah mau. Alasannya, ini teh sunnah Rasul, Neng. Giliran Ica yang suruh, langsung dipotong. Supaya apa? Supaya makin ganteng. Biar Ica teh suka sama Akang. Astagfirullahaladzim, Akang. Akang teh baru punya warung udah genit kayak gitu. Gimana kalau jadi pengusaha sukses? Akang teh pasti ninggalin Neng. Terus nikah lagi. Pantesan aja Neng teh gak dibeliin kulkas. Akang teh pasti lagi nabung kan buat itu. Ya Allah, Nak. Kamu teh kasihan banget kalau punya ibu tiri. Astagfirullah, Neng. Akang teh gak mungkin kayak begitu. Akang mah sayang sama Neng. Dari dulu Akang teh pengen cukur jenggot sama potong rambut. Tapi belum ada waktu. Nah, tadi teh ada waktu, makanya Akang cukur. Bukan karena Ice yang nyuruh, tapi memang udah waktunya dipotong. Bohong. Neng, Akang mah gak bohong sama Neng. Lagian, Akang teh gak mungkin atuh suka sama ponakan sendiri. Ice teh masih kecil, udah Akang anggap sebagai anak sendiri. Udah atuh jangan marah-marah wae. Akang teh sayang sama Neng, sayang juga sama anak-anak kita. Akang teh gak mungkin macem-macem sama perempuan lain, gak berani. Sayang. Mana buktinya? Kulkas gak dibeliin. Motor sampai sekarang juga gak dibeliin. Akang teh bohong sayang sama Neng. Insya Allah Akang beliin, Akang janji. Udah tuh jangan marah-marah wae. Pak, semua kelengkapan dan persiapan KUA sudah siap. Insya Allah tinggal acara hari H-nya. Doain ya Pak, semoga lancar sampai hari H. Iya. Bapak datang kan pas pernikahan Sobri? Nggak ada orang lain yang Sobri harapkan untuk datang kecuali Bapak. Itu hari paling bahagia dalam hidup Sobri. Sobri mau berbagi kebahagiaan sama Bapak. Kamu teh sudah tahu apa keputusan Bapak. Tidak usah buang-buang waktu untuk membujuk lagi. Pak, Sobri mohon Pak. Sobri ingin Bapak mendampingi Sobri saat Sobri nikah. Kalau emang Bapak nggak mau datang ke Cidahu, kita bikin acara di Ciraos aja ya. Kita bikin pesta di sini. Mai Eros nggak mungkin datang ke sini Pak. Ada kasep, aduh. Ingin pujaan Akang Neng nu herang mencrang Neng Mimin suangi pisan ini mah aduh. Tapi ngantuk, rebahan dulu sebentar, baru berangkat ke rumah Ayang Mimin biar seger. Mimin pujaan Akang Neng Mimin
Kenapa masakan Bapak tidak enak? Febri lagi ada masalah. Kalau Febri ada masalah, Febri ngomong sama Bapak. Siapa tahu Bapak bisa bantu. Atau maaf, Febri ada masalah sama Edward. Enggak. Kalau tidak, kenapa kamu tidak mau ngobrol sama Bapak? Febri marah sama Bapak. Febri nggak mau nerusin sekolah lagi, Pak. Cukup SMP aja. Abis itu Febri kerja. Kalau kamu lulus SMP, terus kamu mau kerja apa? Ibu aja yang cuma lulusan SMP bisa menghidupi bapak dan Febri kan? Alhamdulillah. Waduh. Ini sepatu baru dan Iya tuh Pak. Masa Idan beli yang bekas buat Bapak? Nggak sopan. Pasti mahal ya, Dan? Alhamdulillah. Enggak, Mak. Cukup dengan uang yang Idan punya. Dicoba atuh, Pak. Iya, Pak. Biar dilihat cukup apa enggaknya. coba. Bismillah. Memangnya kalau tidak muat bisa ditukar begitu? Bisa, Pak. Kata penjual sepatunya teh. Begitu. Enak dipakainya. Pas di kaki Bapak. Bagus, Pak. Buat lebaran. Iya, Pak. Keren. Bapak sudah kayak pejabat yang ada di TV. Bisanya kamu, Dan. Mak, Ya. ini buat emak, Mak. Alhamdulillah. Si Ida. Bagus, Mak. Iya. Pantes buat emak, Pak. Makasih ya tuh, Dan. Iya, Mak. Debbie, Papa mau nanya. Siapa yang rusakin laptop kamu? Ayo jawab, Debbie. Ini laptop teh mahal harganya. Kalau dipinjem-pinjemin sama orang lain jadi rusak. Siapa yang rusakin? Maafin Debbie, Pak. Jadi siapa yang rusakin? Denny.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja emak udah pulang ke rumahnya. Amin. Ma, ampun, ma sakit, ma. Udah, ma sakit, ma. Udah, ma. Udah, ma. Ma, sakit, ma. Udah, ma. Ampun, ma. Ampun, ma. Ma, aduh, ma sakit, ma. Ma, aduh, ma sakit, ma. Udah, ma. Ampun, ma. Udah, ma sakit, ma. Makanya papa itu teh suka marah sama kamu kalau kamu baik sama orang lain, Debbie. Jadi begini hasilnya. Berani kamu pulang ya? Sakit banget. Debbie, Sakit, ma. Ampun, ma. Aduh, ma. Udah, ma. nanti sambung lagi ya. Iya, Pak. Ayo, udah, ma. Aduh, ma. Sakit, ma. Ma, sakit, ma. Aduh, ma. Sakit, ma. Udah, ma. Ampun, ma. Ampun. Ampun, ma. Udah, ma. Sakit, ma. Aduh, ma. Ma, sakit, ma. Ampun, ma. Aduh, ma. Sakit, ma. Aduh, ma. Udah, aduh, ma. Udah, nih. Apa sih Wat? Nek, istighfar, Nek. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nek. Papi udah kapok, Nek. Astagfirullahaladzim. Nek, udah. Astagfirullahaladzim. Udah, Nek. Ya. Astagfirullahaladzim. Ketiban gajah kamu baru tahu. Astagfirullahaladzim. Udah, Nek. Ya. Astagfirullahaladzim. Edward, Ya, Nek. kamu masuk ke kamar ya. Nenek mau ngomong sama papi kamu. Astagfirullahaladzim. Masuk ya. Ya, Nek. Astagfirullahaladzim. Berdiri kamu. Iya, Mak. Berdiri. Iya, Mak. Iya, Mak. Duduk. Yang benar duduk. Iya, Mak. Keterlaluan kamu, Ceng. Istri banting tulang kerja di Arab, kamu di sini enak-enakan sama perempuan? Kamu nggak tahu kan? Em di sana kerja mulai jam berapa sampai jam berapa? Rela ninggalin anak, suami, keluarga. Tapi kamu di sini malah genit, pacaran, godain orang, godain perempuan. Anak nggak diurus, pulang sekolah jalan kaki. Coba kalau Em tahu gimana perasaan Em. Mulain sekarang, kamu nggak usah antar jemput Edward. Mak nyuruh orang untuk antar jemput Edward. Kamu nggak boleh lagi naik motor sama sekali. Dan emak nggak akan kasih uang jajan sama kamu. Jangan atuh, Mak. Maaf, Mak. Ampun. Hah? Ampun, Mak. Keputusan emak gak bisa dirubah. Titik. Kamu jaga Edward. Mak pulang dulu. Iya, Mak. Edward. Iya, Nek. Nenek pulang dulu ya. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nek. Iya. Awas ya kalau main perempuan lagi. Enggak, Mak. Hati-hati, Mak. Coba Papi lihat. Ini, Pi. Tadi mukulin Papi sampai hancur tuh. Coba, Pi. Sakit gak, Pi? Nanti kalau kamu udah nikah juga ngerasain. Makanya, Pi. Ward, Papi udah diomelin sama nenek abis-abisan. Kamu mau marahin Papi juga? Enggak, Pi. Harusnya kan Papi yang marahin kamu. Keluarnya kenapa lama? Harusnya cepet tadi. Begitu Papi pulang langsung keluar. Kan aman, Papi.
Udah babak belur baru keluar. Masuk sana. Masuk nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor komandan, peta Ciraos sudah saya dapat. Mana? Ini komandan. Ini yang kita perlu. Kita memiliki kata kunci sisi lain kehidupan Stella. Kalau kita jumlah kata-katanya, nilainya adalah 238. Itu artinya kita harus melangkah sejauh 238 di titik 0 kilometernya Ciraos. Kita juga memiliki kata kunci tambahan. Harta warisan, Stella, dan Ciraos. Kalau kita jumlah kata-kata dalam harta warisan, jumlahnya 133. Kata Stella, kalau dijumlah nilainya sama dengan 57. Dan kata Ciraos, kalau dijumlah nilainya sama dengan 65. Ini artinya kita harus melangkah 133 ditambah 57 dan 65 setelah langkah ke 238. Berarti kita punya 4 titik koordinat yang harus diselidiki. Saya yakin di titik-titik inilah harta warisan tersebut dipendam. Sekarang kita tentukan di mana titik 0 kilometer itu berada. Rumah Pak Ustadz RW? Tepat sekali. Kita akan mulai dari rumah Pak Ustadz RW. 01 komandan. Tapi kan, saat kita mulai, langkah pertama kita harus menggunakan kaki kanan. Kenapa begitu komandan? Ada kemungkinan kalau kita memulai dengan kaki yang kiri akan terjadi kesalahan perhitungan. Operasi ini tidak boleh gagal. Salah langkah sedikit aja, kita akan menjauh dari titik sasaran. Kita akan gagal menemukan harta warisan. Paham kalian? Paham komandan. Sekarang kita persiapkan alat operasi kita. 01 komandan. Ayo kita mulai. Siap, 01 laksanakan. Kang Encoy kemana ya? Kok belum sampai juga? Tumben sih, Akang yang ke rumahnya Kang Akum, biasanya kan Kang Akum yang jemput Akang ke sini. Ini teh udah waktunya ke pasar, Neng. Tapi Kang Akum teh belum sampai. Akang takut Kang Akum teh ketiduran, makanya Akang mau ke rumahnya. Gak usah bawa HP. Nanti janjian lagi sama cewek. Tapi kalau nanti Akang lagi di jalan Kang Akum telepon kumaha? Udah, HP-nya matiin. Nanti kan Akang juga ketemu sama Kang Akum. Akang teh mau ke rumahnya, udah matiin. Udah,
Akang jalan dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. HP-nya Kang Koswara dimatiin lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ih, masih mati lagi. Ih, Kang Encu teh kenapa sih? Janjinya sekarang mau kemari. Tapi udah jam segini, masa belum sampai juga? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Anda terhubung dengan layanan voicemail. Ma Eros akan bikin pesta di rumahnya. Sobri tahu pasti Bapak nggak akan datang ke sana. Jadi Sobri pikir kita juga harus bikin pesta di sini. Pesta itu biasanya memang ada di pihak perempuan, bukan di tempat pihak laki-laki. Bapak tidak mau kalau sampai ada pesta di sini. Tapi kita kan juga harus memberitahukan hari kebahagiaan Sobri, Pak. Sama orang-orang yang Sobri kenal, sama orang-orang yang Bapak kenal. Biar mereka tahu kalau Sobri udah nikah sama Dede. Kenapa harus ada pesta? Tanpa pesta pun akhirnya orang akan tahu kalau kamu sudah menikah. Sobri cuma mengundang orang-orang, Pak. Pesta, selamatan, apa itulah namanya nggak penting. Yang penting orang-orang harus tahu Sobri udah menikah sama Dede. Kalau Bapak nggak setuju dengan pesta, kita adain pengajian aja di rumah. Kalau itu Bapak setuju. Terima kasih, Pak. Kita mulai. 01 Komandan. Bicaranya jangan keras-keras, jangan berisik. Ingat, ini misi rahasia. Sebelum kita mulai perjalanan kita membaca basmalah dulu. Lalu diawali dengan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenda 5 juta. Makanan 4 juta. Tamu undangan 200 orang. Mau pakai organ tunggal, Mak? Berapa? Kira-kira 3 jutaan. Udah itu aja? Udah, Mak. Totalnya 12 juta. Tapi Mak teh harus nyiapin uang lebih. Siapa tahu Mak teh mau bikin kue buat dibagiin ke orang-orang yang suka bantu kerja. Mak harus nyiapin berapa? Paling enggak teh 5 juta, Mak. Banyak juga ya. Iya, Mak. Mak teh harus siapin 20 juta buat jaga-jaga. Mahal juga ya.
Apa pestanya digabungin gitu sama Encuy? $129, 130, 131, 132, 133. Pas. Ini titik koordinat yang pertama. Tempat ini benar-benar terlihat biasa. Tidak seperti tempat dikuburkan harta warisan. Justru tempat seperti ini yang harus kita curigai. Bisa jadi harta warisan tersebut dikuburkan di bawah pohon singkong. Irot, Adun, periksa semua pohon. Jangan sampai ada yang terlewat. 01 komandan. Lapor komandan, kami tidak menemukan satupun harta warisan yang terpendam di bawah pohon singkong. Iya komandan. Berarti harta warisan tersebut tidak ada di sini. Selanjutnya, kita menuju ke titik koordinat yang kedua. Menggunakan kata kunci Stella. 01 komandan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat Ih, dihubungi. masih mati juga. Kenapa sih nggak aktif-aktif? Kangen Cuy teh gimana sih? Kenapa, Min? Encuy nggak jadi datang? Nggak tahu Pak. Mimin hubungi HP-nya Kang Koswara, tempat Kang Cuy bekerja, HP-nya mati. Kemana ya dia? Nggak tahu. Encuy bener jualan cilok di Ciraos. Bener Pak. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Kang Encuy teh susah dihubungi. Setiap Mimin telepon Kang Koswara, katanya Kang Encuy teh belum pulang. Biasanya Kang Encuy teh kalau janji selalu tepat. Gak biasanya Kang Encuy ingkar janji. Encuy teh bener-bener serius kan sama kamu? Sudah, kamu jangan sedih ya. Jangan sedih. $49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Stop! Cepat kalian periksa tempat-tempat yang mencurigakan. 01 komandan. Bersih komandan. Tempat ini teh clear. Berarti kita harus pindah lokasi. 01 komandan. Ingat, kita mulai dengan kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh. Gawat nih. Kalau sampai emak benar-benar nggak ngasih uang jajan. Aduh, Gusti.
61, 62, 63, 64, 65. Stop. Tempat ini benar-benar mencurigakan. Saya punya feeling kalau harta warisan tersebut dikubur di sini. Ayo, segera kalian gali. Sebelum matahari terbit. 01 Komandan. Adun, kamu gali di situ. Siap Komandan. Hirot, kamu di situ. Siap Komandan. Ada apa, Dun? Tengkorak Komandan. Komandan. Oh. Kenapa, Rod? Itu tuh Komandan tuh. Ini bekas kuburan bayi ya Komandan. Kok banyak tulang bayi? Bisa jadi. Atau jangan-jangan pernah terjadi kejahatan genosid di wilayah ini. Karena wilayah ini tertutup dan rahasia. Setahu saya, dulu Ciraos pernah jadi tempat jin buang anak, penuh tanaman belukar, dan pohonan karet. Atau jangan-jangan Barnas kemarin datang ke sini membawa senjata kimia dan akan membumi anguskan warga Ciraos agar dia mudah mencuri harta warisan tersebut. Kita harus waspada. Ayo, kita gali lagi. Sekarang Komandan? Sekarang? Masa besok? Keburu ketahuan orang. Ayo kerjakan. 001 Komandan. Dun. Assalamualaikum, Kum. Salam, Doi, masih basah, Doi. Ini masih basah lantainya, Idoi. Kum, kaki saya bersih, Kum. Tadi udah dicuci di rumah. Tuh, bersih kan, Kum? Cuma bercak-bercak doang, nggak apa-apa. Aceng mana? Nggak tahu, Kum. Aceng hilang. Kan semalam dia sama kamu. Saya semalam sama Jennifer, Kum. Dia kan ikut ke rumah kamu, Doi. Bukannya dia nginep di rumah kamu. Enggak, Kum. Terus Aceng kemana? Ya mana saya tahu. Oh, iya. Ke rumah Mak Suha, Kum. Ngapain? Ya nggak tahu, Kum. Kan saya nggak ikut. Bersihkan kaki saya, Kum. Enak, Mak? Nggak tahu, coba aja sendiri. Ngapain kamu? Tumben ke dapur. Mau belajar masak dari emak? Mau ngerayu ya? Mak, Apa? Aceng boleh minta uang jajan nggak, Mak? Enggak. Sampai kapanpun emak nggak akan kasih kamu uang. Keenakan. Yang capek-capek cari uang, kamu malah ngabisin uang sama cewek.
Kang Aceng. Waalaikumsalam, Tin. Tumben Kang Aceng nggak genit. Assalamualaikum. Kamu kenapa sih, Kum? Setiap saya datang sekarang ketawa terus. Ih, kamu mah menari di atas penderitaan teman sendiri. Mukanya lesu sekali kamu, Ceng. Iyalah, Kum. Tadi malam kan Aceh nginep di rumah Mak Suha. Mehoy! Siapa yang nginep di rumah Mas Suha? Saya teh pulang ke rumah saya sendiri. Saya pikir Mas Suha teh udah pulang dari rumah saya. Ternyata Mas Suha nggak nungguin. Ada perang dong, Ceng. Makanya, Ceng, jadi mantu itu yang soleh. Aceh jadi mantunya Pak Soleh, Kum. Maksudnya, jadi mantu yang soleh. Mantunya tidak macam-macam, Doi. Oh, kamu emangnya macam-macam apa aja, Ceng? Duh, ampun kamu. Kamu kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur, Doi. Udah kamu diem aja, saya tambah pusing ini. Minum obat, Ceng, biar pusingnya hilang. Ya kan, Kum? Waalaikumsalam. Mukanya seneng sekali lihat Aceng. Seru nih. Malam ada perang dunia keempat. Perang di mana, Kang Dadang? Depan rumah saya, Doi. Bunyinya begini. Blas tuh, dah, ledak, ledus, dah. Wawarar, wak, 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 wak. Ampun Mas Suha, nggak lagi-lagi. Ampun Mas Suha, nggak lagi-lagi. Ampun Mas Suha, nggak lagi-lagi. Ceng, kok diam aja? Masih nahan sakit abis dipukul Mas Suha ya? Mulutnya teremes pisan ya. Bisa diem nggak sih, Pedut? Udah ngepancong. Aduh, si Aceng lagi emosi, saya jadi tidak enak. Saya pergi aja deh ke warungnya Koswara, ya ada perlu. Ceng, mau ikut nggak? Ketemu Ica Juwica? Nggak mau dia, Dang. Takut dia sama Mas Suha. Udah sana pergi, Pedut. Kamu di sini mah saya tambah pusing. Emang saya mau pergi? Kamu ngapain ke warungnya Koswara? Itu ada perlu sama Ica Juwica. Saya mau nyampein pesan. Kalau si Aceng teh sekarang nggak berani ke situ, takut sama Mas Suha. Kang Dadang sekarang genit ya? Kenapa? Sama kayak Aceng. Iya, itu mau nemuin Ica. Doi, saya mah nggak genit. Saya mah setia kawan. Mau bantuin Aceng biar dia senang, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu mukanya bagus sekali. Dia Oh, ada ya orang kayak dia ya? niat sekali ya. Waalaikumsalam. Ini HP-nya Mang. Dititipin sama Bi Engkom, pesennya Mama nggak boleh telepon cewek. Tadi teh Ucut jadi pinjem buat telepon. Jadi Mang, cuma teh kayaknya nggak jadi, soalnya nggak diangkat. Oh ya udah. Udah Ica, bantu beberes dulu ya Mang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi sudah datang kemari, Dang. Iya nih, ada urusan sama Koswara. Ada apa, Kang Dadang? Ini laptopnya Debbie rusak. Oh, memangnya teh kenapa? Yang rusakin Denny. Astagfirullah. Kamu teh yakin Denny yang rusakin laptopnya Debbie, Dang? Katanya Debbie begitu, Wak. Denny ngerusakin waktu di taman bacaan katanya. Astagfirullahaladzim. Kamu harus ganti ya, Kos. Harganya teh berapa, Kang? Ini 500.000. 5 juta, Kos. Astagfirullahaladzim.